Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Amanda Manulang, NPM 2021020266. Dari kelas ATNI, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membacakan 3 materi, yaitu yang pertama tayamum, kedua imsak subuh, ketiga tentang zakat. Sebelum itu video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih ya. Sebelum masuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang toharoh dulu. Toharoh sendiri dari segi bahasa berarti bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak seperti najis air yang berasal dari air kencing atau najis lainnya yang secara maknawi berupa aib dan kemaksiatan. Kata at-thahir berarti membersihkan, yaitu penetapan bahwa suatu tempat terbebas dari kotoran. Sangat penting melakukan toharoh karena setiap manusia haruslah bersuci dan bersih dari segala kotoran saat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tayamum adalah menyucikan diri dari sebagai pengganti wudhu yang dilakukan karena tidak adanya air. Menyucikan diri dengan cara tayamum dilakukan menggunakan tanah atau debu. Tayamum sendiri hanya boleh digunakan sekali dalam satu kali sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh dilakukan berkali-kali asalkan belum batal. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan orang untuk boleh melakukan tayamum itu ada 3. Yang pertama itu karena tidak adanya air atau tidak menemukan air. Sedangkan udah cari ke sana ke sini, udah cari kemana-mana, tapi masih belum ketemu air. Mungkin karena musim kemarau yang panjang juga, jadi itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua karena sakit. Sakit yang dimaksud di sini itu sakit yang nggak bisa kena air. Jadi kalau dia kena air itu akan memperparah atau menambah penyakitnya gitu. Yang ketiga adanya hewan yang membutuhkan air. Jadi airnya ada, tapi cuman bisa untuk satu kali digunakan untuk berwudu. Sedangkan di sisi lain itu ada hewan yang kehausan ya, yang butuh air untuk melanjutkan hidup. Jadi itu diperbolehkan air itu dikasih ke hewan, terus kitanya bertayamum. Karena itu termasuk salah satu bentuk ujian Allah ya, untuk tahu sebenarnya kita sebagai manusia itu harus saling menolong kepada makhluknya Allah, tidak terkecuali kepada hewan juga. Kedua, syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum itu sendiri ada 10. Yang pertama adanya tanah yang berdebu. Kedua, pastikan tanah atau yang debu itu suci secara zat maupun secara sifatnya. Jadi maksudnya itu semua tanah itu suci ya. Cuman cara 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 pengambilan tanahnya itu maksudnya yang menyebabkan itu bisa menjadi haram sifatnya. Kayak contohnya itu kayak uang gitu. Uang kan nggak haram, cuman kalau nyari uangnya dengan cara yang haram, itu uang akan menjadi uang haram. Ya kayak gitu maksud definisi suci secara zat maupun secara sifatnya. Keempat, pastikan juga tanah tersebut tidak tercampur dengan benda yang lain. Kelima, benar-benar bertujuan untuk bertayamum, mensucikan diri dalam keadaan sengaja dan sadar. Ketujuh, anggota yang diusap itu adalah wajah dan kedua tangan. Kedelapan, pastikan tanah bertebu dengan tidak terkena najis. Yang kedelapan, diusahakan untuk menghadap ke kiblat. Kesembilan, pastikan sudah masuk waktu sholat atau sudah masuk sholat fardu. Jadi tayamum nggak akan sah kalau sholat fardu itu belum masuk waktunya. Dan yang ke-10 itu menyempurnakan seluruh anggota tayamum. Adapun fardu bertayamum itu ada 5. Yang pertama memindahkan tanah untuk bersuci, kedua niat, ketiga mengusap wajah, keempat mengusap kedua tangan hingga siku-siku, kelima tertib antara dua usapan.
Cara bertayamum itu yang pertama, tangan terbuka, kedua rambut terlihat, ketiga pastikan tangan dalam keadaan bersuci, keempat telapak tangan diletakkan di atas debu, kelima usap wajah, ketujuh usap tangan kanan dan kiri sampai ke siku. Lebih rincinya akan saya bacakan lagi tata caranya. Ya, yang pertama membaca niat, lalu menekan kedua telapak tangan di tanah di atas debu, jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Niat yang dibaca pada saat tayamum yaitu nawaitu tayamuma li istibakhati sholati ta'ala. Kedua, mengusap wajah dengan tanah atau debu dan dianjurkan meratakannya. Ketiga, tekan kedua telapak tangan di tanah atau di debu kembali dengan jari yang direnggangkan. Keempat, usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai siku. Kemudian balikkan telapak tangan kiri ke bagian tersebut hingga ke pergelangan. Lalu dilanjutkan dengan telapak kanan untuk diusap usap punggungnya tangan kiri ke siku. Kelima, usap bagian jempol dalam kiri ke bagian jempol kanan. Keenam, selanjutnya satukan kedua telapak tangan dan diusapkan di antara jari-jari. Ketujuh, membaca doa ya sama seperti setelah berwudu. Kedua, tentang imsak subuh ya. Imsak subuh sendiri adalah batas akhir atau 10 menit menjelang azan subuh. Sebenarnya ini buat peringatan akan memasuki waktu subuh, sudah dekat waktu subuh. Jadi secara teori imsak itu adalah menahan, tetapi prakteknya masih boleh makan dan minum. Jadi waktu sirine dari imsak itu bunyi, sebenarnya masih boleh makan dan minum karena itu kan hanya peringatan akan menjelang waktu subuh untuk orang-orang bersiap-siap untuk nggak makan lagi. Tapi waktu imsak itu sebenarnya masih boleh makan, cuman biar ada ancang-ancang gitu, maksudnya biar memasuki waktu subuh. Imsak itu dimulai pada saat subuh, jadi bukan pada saat sirenenya berbunyi. Sebenarnya di masyarakat Indonesia memang lebih diterapkannya memang waktu imsak itu sebelum subuh ya. Padahal waktu imsak itu juga bisa dilakukan atau lebih tepat dilakukan pada saat sebelum zuhur atau sesudah zuhur, karena subuh ke zuhur itu sudah dilewati. Jadi satu hari dari subuh ke zuhur itu udah setengah hari yang udah dilewatin. Jadi zuhur ke maghrib itu setengah hari lagi akan dilewati. Jadi zuhur itu ada di tengah-tengah. Jadi lebih baik, itu lebih tepat imsak itu dikumandangkan pada saat sebelum zuhur atau sesudah zuhur, karena untuk mengingatkan orang yang berpuasa kalau puasanya itu sudah ada setengah hari gitu. Dan biar orang banyak orang yang udah buka puasa soalnya waktu di tengah-tengah waktu kayak gini. Jadi perlu dikumandangkan imsak sebagai pengingat sih. Ketiga ya, yang terakhir ada zakat. Zakat sendiri itu adalah rukun keempat dari rukun Islam. Dalam segi istilahnya, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, janda, anak yatim piatu, dan lainnya. Zakat berarti bersih, suci, berkat, dan berkembang. Ada pun macam-macam zakat itu, yang pertama ada zakat fitrah, kedua ada zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu sendiri wajib dikeluarkan sama seorang muslimin, semua orang Islam ya, pada saat menjelang Idul Fitri atau pada saat bulan Ramadan. Zakat fitrah itu sendiri dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok. Jadi makanan pokok di Indonesia itu kan nasi. Jadi orang-orang Islam waktu zakat fitrah itu pakai beras karena itu makanan pokok. Kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat ini zakat penghasilan seperti hasil pertanian, pertambangan, ternak, laut, emas, dan perak. Masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Jadi ya, dan itu juga udah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat nomor 38 90 tahun 1998.
Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.